Selamat siang mitra pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94 FM TTL Radio Kini Selamat Pagi. Dan untuk siang hari ini mitra pendengar seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, bahwa selama 1 jam ke depan kita akan hadirkan 1 jam bersama. Untuk edisi hari ini Kamis 15 Juni 2023 hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Mami dalam 1 jam bersama hadirkan narasumber dari Pengadilan Agama Wonogiri. Sudah hadir bersama kita Bapak Yudi Hargis SHI MSI. Ini selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Selamat siang Pak Yudi. Selamat siang Mbak Mami. Iya, kabar baik? Alhamdulillah sehat. Iya. Dan mitra pendengar, perbincangan kita selama 1 jam ke depan adalah kewenangan pengadilan agama. Dan mitra pendengar, tentu kita semua tahu bahwa di setiap kabupaten kota ini tentu ada satu lembaga, yaitu pengadilan agama. Nah, tak terkecuali di Kabupaten Wonogiri ada pengadilan agama Wonogiri. Namun demikian, mungkin tidak semua orang tahu, paham tentang kedudukan dari lembaga ini, pengadilan agama. Dan selama 1 jam ke depan, silakan untuk Anda yang ingin berpartisipasi untuk bergabung dengan kita, Anda bisa telepon ke 0273 321 344, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Sebelumnya, Mami sapa juga untuk Anda yang bergabung menyaksikan tayangan kami di kanal YouTube RGS Wonogiri dan juga di live streaming RGS Wonogiri. Selamat siang. Dan Anda yang bergabung melalui live Facebook, live YouTube dan juga live streaming, Anda bisa berpartisipasi juga untuk menyampaikan pertanyaan atau mungkin ada masukan atau apapun itu nanti ke live box chat yang ada di sebelah kanan. Dan langsung saja perbincangan kita siang hari ini untuk mengetahui lebih mendalam apa sebenarnya kewenangan pengadilan agama. Pak Yudi, bisa dijelaskan dari keberadaan pengadilan agama itu sendiri seperti apa, Pak Yudi? Ya. Terima kasih Mbak. Kalau kita berbicara tentang pengadilan ya, pengadilan itu kan di Indonesia sudah menjadi lembaga yudikatif ya. Artinya di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 pengadilan. Ada pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, dan pengadilan militer. Jadi keempat pengadilan ini punya persamaan. Persamaannya itu sama-sama menjalankan kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung, menyelesaikan, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Cuma bedanya di kewenangan. Kalau pengadilan tata usaha negara dan pengadilan militer mungkin masyarakat sudah tidak sulit untuk membedakan ya. Karena keduanya sudah jelas. Kalau PT UN berwenang untuk memeriksa perkara sengketa tata usaha, sedangkan militer untuk sengketa pidana di kalangan militer. Tapi yang masyarakat sering sulit membedakan itu ketika ada pengadilan agama dan pengadilan negeri. Kadang-kadang mau kemana ini bingung gitu kan. Jadi yang perlu kita catat, kalau pengadilan negeri itu kewenangannya adalah mengadili sengketa pidana dan perdata secara umum. Sedangkan pengadilan agama itu kewenangannya mengadili dan menyelesaikan sengketa perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam. Itu kuncinya, poinnya di situ. Poinnya berarti untuk agama ini hanya fokus ke agama Islam saja, Pak Yudi? Iya, khusus untuk orang-orang yang beragama Islam. Sementara untuk pokok permasalahan yang bisa diselesaikan pengadilan agama, ini apa saja sih? Ya, kalau dalam Undang-Undang Pengadilan Agama itu kita tahu kewenangan pengadilan agama antara lain di bidang perkawinan. Perkawinan itu luas sekali. Ada juga bidang kewarisan, bidang wasiat, hibah, wakaf, dan yang terakhir adalah kewenangan menyelesaikan perkara sengketa ekonomi syariah.
Jadi kalau ada Bapak Ibu yang berkontrak berakad dengan lembaga keuangan syariah, kemudian terjadi sengketa yang tidak bisa dicapai dengan kekeluargaan, bisa mengajukan ke pengadilan agama. Kalau kita melihat yang terjadi selama ini Pak Yudi, kalau orang datang ke pengadilan agama itu biasanya hanya untuk urusan perceraian. Kasus yang terjadi selama ini hanya itu saja ya Pak Yudi ya, banyak kan? Jadi dalam bidang perkawinan tadi yang pertama tadi itu ternyata tidak hanya masalah perceraian karena sangat luas sekali. Jadi mulai dari pra menikah, sebelum menikah, kemudian selama menikah sampai pasca perceraian pun banyak masalah di situ. Misalnya ketika orang bercerai, itu kan menyisakan masalah tentang siapa yang mengasuh anaknya, kemudian siapa memberi nafkah, kemudian ada nafkah lampau atau nafkah terhutang dari suami yang belum dibayar dan sebagainya. Ada harta bersama yang belum dibagi. Nah, disitulah pengadilan agama berperan untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian. Selain itu, kalau dilihat dari undang-undang dan agama itu, bidang perkawinan itu meliputi banyak sekali. Yang pertama contohnya mulai dari izin poligami. Kemudian yang kedua masalah isbat nikah, pengesahan nikah, kemudian asal usul anak, ada juga pembatalan nikah, pencegahan pernikahan, ada juga harta bersama, perwalian dan dispensasi nikah, dan lain-lain masih banyak lagi. Oke, tadi Pak Yudi menyebutkan bahwa pranikah sebelum pernikahan, peran dari pengadilan agama itu sendiri apa? Ya, contohnya misalnya permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin itu undang-undang perkawinan yang undang-undang perkawinan tahun 1974 itu kan mengatur anak perempuan minimal batas usia menikah 16 tahun. Kemudian diubah oleh undang-undang perkawinan yang baru bahwa anak perempuan disamakan dengan anak laki-laki 19 tahun minimal. Jadi bagi anak perempuan yang di bawah umur 19 tahun belum boleh menikah, kecuali harus mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Tapi itu pun syaratnya sangat ketat, karena anak di bawah umur 19 tahun itu harus benar-benar dilihat kematangannya, baik psikisnya, kesehatannya, kemampuan ekonomi dan sebagainya. Itu artinya untuk sebelum melakukan perkawinan harus melakukan konsultasi ke pengadilan agama dulu, ya, Pak Yudi? Iya, betul sekali. Ini hanya berkaitan untuk batas usia saja atau hal-hal yang lain? Batas usia saja, dalam konteks dispensasi nikah ya. Untuk yang lainnya tidak? Untuk yang lainnya misalnya ada juga perkawinan yang ingin dilaksanakan, tapi ternyata ada keluarga dari salah satu pihak ternyata baru sadar bahwa mereka berdua ternyata masih ada hubungan keluarga yang dilarang untuk menikah. Misalnya masih antara hubungan saudara dan sebagainya, sehingga si kedua belah pihak yang ingin menikah ini tetap ngotot ingin menikah, bisa saja pihak yang ketiga tadi mengajukan yang namanya pencegahan perkawinan. Itu juga bisa. Itu untuk perkawinan. Ya. Selama ini untuk kegiatan seperti itu sudah disosialisasikan, Pak? Sudah. Untuk bahwa sebelum menikah itu harus ada konsultasi ke pengadilan agama. Untuk yang dispensasi kawin bukan konsultasi sebenarnya, tapi pengajuan permohonan dispensasi kawin. Itu pun syarat-syaratnya harus mengantongi surat keterangan, sudah ada proses konseling dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kemudian dan syarat-syarat lainnya. Oke, Pak Yudi tadi menyebutkan bahwa ditakutkan nanti masih ada hubungan darah seperti itu ya. Apakah itu pengadilan agama juga berkewajiban untuk melakukan penelusuran seperti itu, Pak? Jadi, kalau berkewajiban secara aktif tidak, karena yang paling mengetahui itu di dataran masyarakat ya, di perangkat masyarakat di sekitar mereka yang paling mengetahui. Oke, berarti pengadilan agama bertindak atas dasar pelaporan atau permohonan dari pihak. Kalau selama ini apakah ada kasus seperti itu, Pak? Sementara ini kebetulan saya di Wonogiri baru belum sampai 1 tahun, sementara ini belum. Tapi kalau dispensasi nikah agak lumayan. Di Wonogiri dispensasi nikah banyak? Ada, banyak, lumayan.
Aha. Terus selama ini apakah dispensasi itu diberikan? Ada yang diberikan, ada yang dicabut, ada yang ditolak, tergantung bagaimana nanti pertimbangan hakim di persidangan. Karena harus dibuktikan berbagai macam permasalahan tadi yang saya sebutkan tadi. Oke. Kalau tak ada pengajuan dispensasi menikah, Pak Yudi? Iya. Paling banyak alasannya Mas? Alasannya? Alasannya rata-rata yang pertama itu yang mayoritas karena sudah hamil duluan. Kemudian yang kedua belum sampai hamil tapi sudah berhubungan. Ada juga yang khawatir karena sudah lama pacaran, kemudian orang tua merasa kesulitan untuk mengawasi, itu juga bisa. Kalau melihat data dari yang ada sejauh ini, pemberian dispensasi tadi tentunya berpengaruh pada angka, Pak Yudi ya? Iya. Yang seharusnya belum menikah, itu tadi, banyak nggak sih di luar negeri? Kalau tahun ini itu permohonan dispensasi kawin, kalau angka pastinya belum tahu ya. Perkiraan itu ya sekitar tapi belum nyampe 100. Ya, cukup besar ya Pak Yudi ya. Ya karena seperti yang kita tahu bahwa angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Wonogiri ini cukup mengkhawatirkan gitu ya. Dan tentu ini menjadi kewajiban bersama, tak terkecuali adalah pengadilan agama bagaimana nanti ketika memberikan dispensasi harus dengan pertimbangan yang benar-benar. Iya betul sekali. Oke, untuk Anda mitra pendengar yang pagi hari atau siang hari ini ingin berpartisipasi silakan di 0273 321 344, SMS dan WhatsApp-nya di 081393584000. Kemudian Pak Yudi tadi menyebutkan bahwa di Pengadilan Agama Wonogiri ini juga menjadi entah rujukan atau apa ya kita menyebutnya, bahwa ketika suami mau berpoligami harus minta izin ke Pengadilan Agama. Iya. Ya, seperti apa prosedurnya ini Pak? Jadi mungkin para istri ya, kadang kan kaget juga, khawatir loh ternyata Pengadilan Agama bisa berikan izin poligami suami saya gitu kan. Tidak semudah itu karena memang syarat-syaratnya juga ketat. Ada syarat yang namanya syarat kumulatif dan syarat alternatif. Syarat alternatif ini ada 3 kalau dalam undang-undang perkawinan dan KHI itu. Yang pertama, istri yang pertama, istri pemohon ini tidak bisa lagi menjalankan kewajiban sebagai istri. Yang kedua, istri menderita cacat dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Dan yang ketiga, istri ini selain tadi cacat sudah ya, cacat dan tidak bisa melaksanakan kewajiban, kemudian menderita penyakit. Ini syarat alasan alternatif. Jadi salah satu harus yang ketiga itu istri tidak bisa melahirkan keturunan. Salah satunya harus terpenuhi. Oke, itu untuk alternatif. Yang kumulatif pasti lebih mendetail ya Pak. Kita tahan dulu, kita terima yang ada di 321 344. Selamat siang, 1 jam bersama. Selamat siang, dengan siapa di mana? Iya, Pak Yudi. Iya. Mohon maaf, dengan Pak siapa di mana dulu? Pak Widodo di mana, dan monggo pertanyaannya apa? Oke. Ya.
Oke. Iya. Mhm. Dispensasi. Oke. Oke. Iya. Terima kasih Pak Widodo yang ada di Manyar. Mau langsung dijawab Pak Yudi. Oh iya Pak Widodo, terima kasih pertanyaannya. Ini terkait yang masih saudara itu sebenarnya tidak ada satu paunya dengan dispensasi kawin ya, karena yang saudara itu sangat jarang, dan itu pun masuknya ke permohonan tidak kawin. Kalau masalah sudah hamil atau tidak ya itu tadi, dispensasi kawin bisa saja ditolak oleh majelis. Kalau majelis atau hakim tunggal ya, karena ini permohonan dispensasi kawin. Kalau hakim memandang memang benar-benar si istri ini belum siap dalam psikis, meskipun sudah hamil, tergantung nanti kondisinya, belum tentu, karena ini masih banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Atau kesehatannya dari reproduksinya belum siap, atau mungkin ekonominya belum siap. Nah itu nanti akan ditimbang dengan kondisi apakah sudah hamil atau belum. Bisa saja sudah hamil tapi ternyata keinginan mereka untuk menikah itu ketika kita gali dalam persidangan, mereka ternyata dipaksa. Sebenarnya mereka nggak mau menikah. Misalnya si perempuan ternyata masih meneruskan sekolahnya, laki-laki juga begitu. Otomatis mereka tidak, memang tidak sama sekali tidak berkeinginan untuk menikah. Itu bisa. Belum siap dari pengakuan calon mempelai sendiri. Kemudian yang kedua bisa juga yang laki-laki ternyata tidak mengaku bahwa itu bukan perbuatannya dan sebagainya. Artinya banyak sekali faktor-faktor yang mungkin bisa jadi kita menolak permohonan itu. Jadi bukan semata kehamilan itu sendiri dijadikan untuk pernikahan ini ya Pak? Iya, bukan semata hamil terus langsung mendapat dispensasi. Oke, begitu Pak Wid, jawaban dari Pak Yudi nih ya, bahwa kemarin beliau juga baru mengatakan ternyata mudah untuk mendapatkan dispensasi. Seperti itu. Oke, monggo kalau kurang jelas bisa telepon lagi ya. Dan untuk kalian yang ingin berpartisipasi melalui WhatsApp dan WA di 081393584000. Pak Yudi tadi menyebutkan bahwa untuk izin poligami ada kumulatif dan alternatif. Alternatifnya tadi secara garis besar permasalahan ada di pihak perempuan ya Pak Yudi ya. Kalau kumulatifnya? Kalau kumulatif itu kan persyaratan yang memang harus semuanya dipenuhi. Contohnya yang pertama harus ada persetujuan istri, baik secara tertulis maupun lisan. Jadi kalau cuma tertulis saja tidak bisa, harus lisan juga di depan sidang. Oh, melalui sidang? Iya, melalui sidang. Kemudian ada surat pernyataan siap berlaku adil, surat keterangan penghasilan juga. Kemudian harus ada kewajiban untuk pemisahan harta. Jadi ketika mengajukan permohonan poligami harus jelas harta bersama dengan istri yang selama ini itu apa saja, agar supaya tidak jadi percampuran dengan istri kedua yang sudah diperoleh selama pernikahan dengan istri pertama. Nah, di situ harus jelas identitasnya. Kalau ada objek tidak bergerak, ada mobil, dan sebagainya harus jelas. Jadi calon istri kedua diberi pemahaman bahwa memang itu adalah hak dari istri pertama dan suami. Sementara harta suami nanti jadi haknya istri kedua nggak? Nanti setelah mereka menikah, yang jadi menikah, berpoligami, maka terjadilah percampuran harta lagi kan antara suami, istri pertama dan istri kedua. Jadi dibagi tiga. Ya. Ya, sementara
kalau kita melihat angka perceraian di Kabupaten Wonogiri lumayan tinggi ya Pak Yudi ya. Kalau kita melihat Sesolo Raya kayaknya Wonogiri nomor 2 setelah Sragennya. Ya sekitar itu. Ya. Dan sebenarnya untuk pengajuan perceraian itu sendiri yang bisa mengajukan itu suami atau istri atau bagaimana Pak Yudi? Ya. Untuk perceraian sendiri yang paling banyak itu istri yang mengajukan selama ini. Tapi kalau untuk yang mengajukan siapa, suami bisa mengajukan, istri juga bisa mengajukan. Untuk persyaratannya juga sama antara suami dan istri. Sama saja. Cuma bedanya begini. Kita kembali ke kewenangan tadi ya. Di dalam di pengadilan agama itu ada namanya kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Yang tadi kita bahas dari awal itu namanya kewenangan absolut, artinya bidang perkawinan dan seterusnya itu. Sedangkan kewenangan relatif itu kewenangan menyangkut wilayah. Apakah misalnya seorang suami ingin mencerai istrinya, sedangkan istrinya tinggal di luar Wonogiri, misalnya di Solo atau di mana harus mengajukan. Kalau berdasarkan aturan hukum perdata bahwa suatu gugatan itu harus diajukan di tempat di mana tergugat tinggal. Tapi khusus untuk perceraian, undang-undang memberi hak kepada istri, apapun status istri, baik penggugat maupun tergugat atau pemohon, itu bisa mengajukan di tempat kediamannya sendiri, khusus bagi istri, untuk melindungi permudah perempuannya untuk lebih dekat aksesnya ke pengadilan. Jadi kalau seandainya si istri ingin mengajukan cerai gugat, sedangkan suaminya di luar Wonogiri, entah itu di Karanganyar misalnya atau di luar pulau sekalipun, ya tetap bisa diajukan di Wonogiri. Istrinya tinggal di Wonogiri. Kalau sama-sama keduanya domisili tidak di wilayah administratifnya, bagaimana Pak? Misalnya ada kan yang sama-sama dari Wonogiri tapi merantau di Jakarta. Pengajuannya seperti apa itu? Kadang-kadang orang punya KTP Wonogiri karena aslinya Wonogiri, tapi ternyata sehari-hari di Jakarta, maka yang berwenang adalah pengadilan agama yang di Jakarta sesuai domisili sehari-hari. Bisa mengajukan di sana. Bisa. Prosedurnya juga sama nanti, apakah ada perlengkapan lain siapa yang harus dipenuhi seperti itu, atau harus ada surat pengantar atau macam apa gitu Pak? Iya, nanti ada surat pengantar atau surat domisili dari perangkat setempat, dari kelurahan. Kelurahan asal? Kelurahan yang di Jakarta. Oh, tempat tinggal. Tempat tinggal. Memang yang bersangkutan berdomisili di sana. Karena ini kaitannya kan dengan pemanggilan. Kalau seandainya pemanggilan sidang itu ke yang bersangkutan, kalau seandainya diamankan Wonogiri tentu tidak sampai kan? Iya. Jadi tetap di Jakarta. Untuk proses hukumnya nanti juga sama, untuk proses persidangannya juga sama. Sama. Mekanismenya dengan wilayah asal itu Pak Yudi. Sama. Cuman penggugat otomatis punya konsekuensi untuk menghadirkan alat-alat bukti yang memang benar-benar mengetahui. Kadang-kadang kan pertengkarannya terjadi di Wonogiri atau permasalahan keluarganya ada di Wonogiri. Otomatis saksi-saksi yang mengetahui pun orang Wonogiri. Itu harus bersedia mendatangkan. Nah, kalau banyak warga masyarakat yang mengatakan bahwa untuk proses kita bahasnya perceraian terus nggak apa-apa ya. Perceraian itu lama dan memakan waktu yang tidak sebentar dan juga biaya yang banyak seperti itu. Ini yang apa ya sebenarnya bukan kalau kita katakan stigma yang terjadi di masyarakat seperti itu Pak Yudi. Katanya untuk proses perceraian itu lama bulat seperti itu. Seperti apa sih sebenarnya prosedurnya? Jadi terkait lama atau tidaknya, durasinya itu memang tergantung kasusnya. Normatifnya berapa sih Pak Yudi? Normatifnya kita maksimal itu 1 bulan untuk perkara-perkara yang tidak berat. Kalau peraturan yang sebenarnya maksimal 5 bulan. Maksimal. Tapi masalahnya? Tapi kenyataannya tidak selama itu, karena tergantung apakah dari para pihak sendiri, apakah para pihak
punya etikat baik untuk menghadiri sidang secara terus-menerus. Kadang-kadang tergugat hari ini hadir, besok tidak hadir, otomatis panggil lagi, kemudian tidak hadir lagi gitu kan. Otomatis itu kan memperlama proses. Dan juga tergantung para pihak, termasuk pemohon dan gugatnya, apakah bersedia menyediakan alat bukti sebagaimana agenda yang sudah dijadwalkan. Kalau seandainya nanti menyediakan saksi seperti keterangan atau bukti tertulis tapi belum selesai, otomatis kan ditunda-tunda lagi. Jadi kalau selama para pihak lancar dan acara terus berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, ya lancar, insya Allah tidak ada masalah. Nggak sampai 5 bulan gitu ya. Tapi ya itu kan acaranya, hasilnya apakah nanti dikabulkan atau ditolak itu masalah lain. Persidangan yang umumnya terjadi itu berapa kali dalam menentukan putusan Pak? Jadi ada tahap-tahapannya ya, setelah pembacaan, kemudian jawab, replik, kemudian pembuktian tergugat, pembuktian tergugat, kemudian kesimpulan, baru kemudian musyawarah majelis untuk menentukan putusannya. Di tahap seperti apa sih? Saya mendengar ada tahapan mediasi. Bagaimana untuk memediasi kedua belah tergugat dan penggugat ini untuk rujuk kembali seperti itu. Ya, di tahap mana? Kalau mediasi itu di tahap setelah pada saat sidang pertama penggugat dan tergugat hadir, maka diperintahkanlah untuk melaksanakan mediasi. Jadi tidak sedikit yang setelah mediasi kembali rukun ada, atau ada juga setelah mediasi tidak kembali rukun tapi ada kesepakatan di mediasi itu tentang hal-hal lain terkait akibat perceraian, tentang anak-anak, hak asuh dan sebagainya disepakati pada saat mediasi. Jadi namanya laporannya berhasil tapi sebagian itu lebih banyak juga. Ini untuk proses mediasi peran pengadilan agama seperti apa Ibu? Ya, di pengadilan agama kiri ada disediakan mediator. Jadi nanti para pihak setelah sidang pertama tadi menghadap mediator untuk melaksanakan mediasi. Nanti mediator yang berperan untuk memfasilitasi dan mencarikan alternatif solusi, kira-kira apa yang bisa dijadikan pegangan bagi para pihak, persetujuan sehingga sengketanya bisa berakhir dengan damai. Untuk pelayanan mediasi ini sendiri dari proses persidangan itu atau di luar? Di luar proses persidangan. Jadi ada ruang sendiri namanya ruang mediasi. Nanti kemudian baru kalau setelah mediasinya berhasil atau berhasil sebagian atau tidak berhasil, laporan yang disampaikan ke majelis baru kemudian sidang lagi. Untuk proses mediasi yang dilakukan seperti apa sebagai ini? Mediasi yang dilakukan itu dihadiri oleh kedua belah pihak. Boleh dikuasakan dengan kuasa hukum, tapi dengan catatan si pihak prinsipal ini, pihak yang yang berperkara ini bekerja di luar negeri atau ada tugas negara atau sakit dengan surat tangan dokter. Kemudian mediasi ini intinya adalah mencari misalnya mereka tidak berhasil untuk rukun lagi dan masalah perceraian lagi, tapi mereka punya kesepakatan terkait harta bersama. Selama ini pernikahan mereka sudah sekian tahun, sudah ada harta HBC, mereka sepakat untuk membagi, kemudian ada kesepakatan tentang hak asuh, siapa yang mengasuh, dan hak asuh ini pun sifatnya sebenarnya bersama ya, karena hak asuh ini meskipun istri tidak boleh menghalangi si suami untuk menjenguk, mengajak bermain dan sebagainya, itu sudah begitu masalah nafkah anak, kemudian nafkah terhutang dan sebagainya juga bisa disepakati di mediasi. Untuk mediasi yang dilakukan berapa kali ditentukan nggak Pak? Diserahkan ke mediator. Jadi jangka waktu kalau seandainya setelah laporan mediasi pun majelis menganggap masih perlu untuk dilaksanakan mediasi, bisa dilaksanakan mediasi ulang.
Mediasi lanjutan maksudnya, bukan ulang. Mediasi lanjutan. Jadi tidak melulu hanya satu kali mediasi gitu. Tidak melulu. Itu yang mengajukan dari tergugat penggugat boleh untuk melakukan mediasi gitu atau ditentukan oleh pengadilan? Kalau untuk mediasi di awal wajib sifatnya. Asalkan tergugat hadir maka wajib mediasi. Kalau tidak mediasi perkara tidak bisa dilanjutkan karena memang mediasi itu sudah jadi kewajiban para pihak hukum. Kemudian kalau ternyata di mediasi pertama itu tidak menemukan jalan terang, apakah memungkinkan untuk mediasi berikutnya? Bisa. Yang mengajukan? Kalau yang mengajukan itu kesepakatan antara mediator dengan para pihak. Kalau para pihak sudah tidak bersedia lagi mediasi, maka mediator melaporkan ke medis kalau mediasi tidak berhasil. Kemudian dilanjutkan sidang berikutnya. Kemudian nanti Pak Yudi menyebutkan bahwa pengadilan agama ini juga menyelesaikan permasalahan ekonomi syariah. Ya. Seperti apa Pak Yudi? Ya. Misalnya ekonomi syariah itu seperti yang disampaikan tadi ada kata kontrak ya antara masyarakat dengan lembaga keuangan syariah. Kemudian ini hanya syariah saja, lembaga keuangan syariah. Ya syariah saja. Kemudian salah satu pihak dalam hal ini masyarakat misalnya ada yang mogok dalam membayar angsuran untuk melakukan manifestasi, maka pihak juga bisa mengajukan permohonan gugatan sengketa dari ekonomi syariah dalam hal ini investasi. Kemudian apa bedanya dengan pengadilan negeri ini? Sistemnya apa yang membedakan Pak Yudi untuk permasalahan ini? Kalau permasalahan ini selama akadnya akad syariah ya, lembaga keuangan syariah maka yang menjadi kewenangannya kewenangan agama. Jadi kalau lembaga keuangan konvensional, akadnya akad konvensional. Maksudnya ke pengadilan negeri. Nanti untuk keberlanjutan dari persidangan ekonomi syariah ini yang menentukan juga pengadilan agama. Iya. Putusannya dari pengadilan agama. Putusannya dari pengadilan agama dan seandainya ada eksekusi pun eksekusi dari pengadilan agama. Sejauh ini pernah dari pengadilan agama Wonogiri menyelesaikan permasalahan sengketa ini Mbak Yudi? Pernah. Ada beberapa perkara. Khususnya perkara seperti apa? Perkara manifestasi tadi, karena memang tidak memenuhi kewajiban. Oke. Jadi kan ada namanya jaminan badan jaminan yang menjaminkan sebagai jaminan utang. Nah, jaminan itu yang kemudian setelah melewati berbagai proses ya, termasuk peringatan kepada yang bersangkutan, kemudian persidangan money, maka nanti objek ini nanti dijadikan bahan untuk membayar kewajiban utangnya melalui dana. Oke, jadi kalau selama ini mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ya bahwa pengadilan agama itu tidak melulu mengurusi perceraian ya Pak Yudi. Ya. Itu ternyata ada bidang lain yang juga masuk di pengadilan agama. Dan banyak juga memang masyarakat yang mungkin masih belum menikah karena tidak tercatat sudah lama, apalagi yang sebelum berlakunya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 74 itu kan tidak tercatat ya. Tahun 74 ya. Atau juga pernah tercatat tapi ternyata data-data di KUA tidak terlacak lagi karena sudah lama sekali. Sedangkan buku nikah itu kan sesuatu yang sangat penting ya. Dokumen penting untuk mengurus kalau anak mau masuk kerja atau ada kelahiran dan sebagainya itu harus ada buku nikah. Itu pengadilan agama menerima perkara permohonan isbat nikah untuk mengetahui apakah pernikahan yang terjadi di tahun sekian itu yang sudah lama itu sah atau tidak, terpenuhi tidak syarat dan rukunnya. Untuk pengajuannya seperti apa untuk kasus itu Pak? Pengajuannya seperti tadi pemohon 1 dan pemohon 2 suami istri yang sudah menikah sekian tahun mengajukan permohonan isbat nikah, nanti kita akan memeriksa apakah pernikahan tersebut yang terjadi tersebut telah memenuhi
syarat dan rukunnya, sehingga perlulah dihadirkan saksi-saksi yang hadir langsung saat akad ijab kabul itu terjadi dan memberi kesaksian kepastian bahwa yang bersangkutan menikah secara syar'i, ada awal nikahnya, ada mahar, saksi-saksi dan sebagainya. Kemudian kalau banyak kasus yang terjadi buku nikahnya hilang Pak Indi, bagaimana untuk prosesnya? Kalau buku nikah hilang itu produk KUA ya. Oh, bukan pengadilan ya? Tapi untuk penerbitannya tidak melibatkan pengadilan? Tidak. Karena buku nikah itu biasanya sudah pengadilan, kemudian laporkan ke KUA, nanti bisa keluarkan diterbitkan duplikat. Tapi untuk isbat nikah yang mempunyai kewenangan pengadilan? Iya, pengadilan. Jadi pengadilan kalau seandainya isbat nikah ini dikabulkan, maka pengadilan mengeluarkan produk yang namanya penetapan. Ini nanti untuk salinan penetapan ini diambil oleh para pihak, dilaporkan ke KUA sehingga KUA bisa menerbitkan duplikat. Jadi memang ada toleransi ya dari pengadilan ke KUA seperti itu ya, untuk penerbitan KUA itu, penerbitan duplikat. Kemudian ketika tadi kembali lagi ke proses perceraian Pak Budi ya, ketika sudah melalui tahapan persidangan, untuk sejauh ini beban biaya persidangan itu dibebankan ke sini? Kalau untuk perkara perceraian itu dibebankan kepada penggugat yang mengajukan. Jadi biaya ini meskipun putusan itu dikabulkan atau ditolak, meskipun kalau dikabulkan kan penggugat yang dalam tanda kutip menang ya, tapi tetap saja biaya dibebankan kepada penggugat. Lamanya proses persidangan apakah berpengaruh pada angka yang harus dibayar? Berpengaruhnya ketika komponen biaya panggilannya. Ketika misalnya terduga tidak hadir, otomatis dipanggil lagi, maka diambil dari pajak yang dibayar dari awal. Kemudian kalau terus masih ada sisa, dikembalikan. Sejauh ini berapa sih nominal dari terbitnya surat perceraian Bapak Ibu? Karena tergantung lamanya dan juga tahap sidangnya yang dilalui. Iya, kemudian tergantung radiusnya juga. Semakin radius semakin jauh dari kantor, semakin biaya semakin lebih besar daripada yang dekat. Makanya kami juga mengadakan program sidang keliling untuk mendekatkan masyarakat. Sidang keliling? Ya, seperti apa ini Pak? Hari ini kami sidang keliling di Kabupaten Kecamatan Jatisrono. Sidang keliling seperti apa itu? Gambarannya? Jadi para pihak yang tinggal di Jatisrono dan sekitarnya kalau mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan agama bisa nanti di setting diatur untuk ikut jadwal sidang keliling. Kemudian untuk setting, karena ketika kita mengikuti sidang, layoutnya sudah seperti itu. Kemudian kalau sidang keliling itu seperti apa nanti Pak? Sama saja, cuma ruangannya saja beda. Biasanya di dalam gedung pengadilan. Ini program baru? Ini program baru ini? Sudah lama. Oh, sudah lama. Sudah bertahun-tahun. Sudah 3 tahun, 4 tahun lebih. Sudah. Mungkin yang bekerjasama dengan kantor desa atau kantor kelurahan yang menyediakan tempat. Itu tergantung permintaan atau pengajuan dari masyarakat atau dari jadwal sudah ditentukan dari selama anggaran sidang di luar gedung kami ada, nanti bisa diatur jadwal ketika masyarakat mengajukan. Apakah itu dilihat dari permohonan yang masuk yang banyak mana gitu Pak Jadi? Ya, itu juga berpengaruh. Kemudian untuk sidang keliling ini sendiri yang dilayani sidang apa saja? Atau hanya berupa semuanya? Oh semuanya. Kemudian untuk yang diterjunkan di tim sidang keliling ini seperti apa? Kalau timnya itu terdiri dari
majelis hakim Aha. itu yang wajib ya, ada berarti ganti. Kemudian juga apa namanya hakim. Tidak mempengaruhi kinerja yang ada di dalam. Tidak, Karena itu sudah ada tim sendiri. Sudah ada jadwal, jadi pergantian. Tetap sidang di dalam gedung, tetap berjalan. Sejauh ini apakah efektif untuk program itu, Pak? Ya, efektif. Banyak yang masyarakat yang terbantu karena di sekitar, misalnya contohnya di Sono dan sekitarnya, itu kan relatif jauh ya, bisa apa namanya ditempuh dengan jarak yang relatif lebih dekat dan kantor desa. Apakah itu nanti tidak berpengaruh pada hasil persidangan, Pak? Tidak ada berpengaruh sama sekali. Tidak ada distraksi dari karena lebih mungkin kalau dilaksanakan di titik tertentu seperti itu nanti dari pihak, karena kan masyarakat sekitar otomatis yang menggunakan ya Pak Yudi, ketika orang Jatisrono ya udah yang datang masyarakat Jatisrono seperti itu. Ketika banyaknya massa gitu tidak berpengaruh. Oh iya, kalau untuk perkara-perkara yang misalnya apa namanya, maksudnya terkait pandemi atau gimana? Enggak, hasil putusannya nanti seperti itu. Oh gitu. Itu tidak akan mempengaruhi. Tidak mempengaruhi. Kecuali kalau memang ada potensi, kita lihat ada potensi keributan, ya tentu kita kondisikan bisa jadi ditarik ke dalam gedung. Kalau selama ini aman ya Pak? Selama ini aman. Mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ini ya tentang program. Ini nama programnya apa ini? Sidang keliling. Sidang keliling gitu aja. Mekanisme masyarakat yang ingin di sidang keliling itu seperti apa? Tinggal nanti lapor ke pada saat mengajukan permohonan untuk gugatan, apakah ada jadwalnya gitu. Oh, jadi masyarakat menyesuaikan jadwal. Iya, menyesuaikan karena kami juga sudah punya jadwal. Dari 25 kecamatan, ini sudah dijadwalkan secara runtut atau melihat? Tidak, belum runtut, tapi kalau sudah apa namanya area timur, kemudian area barat nanti ada organisasi Batak jadi Sono gitu. Tidak setiap kecamatan atau desa tidak. Ini menarik sekali ya, karena memang kalau kita lihat geografis Wonogiri kan seperti ini Pak Ibu ya. Jadi ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pengadilan agama. Kasus yang banyak perceraian. Mayoritas ya perceraian. Oke, menarik sekali dan mitra pendengar untuk Anda yang ingin berpartisipasi sekali lagi ke 0273 321 344 dan SMS WhatsApp-nya yang 081393584000. Akan kita lanjut bincang kita siang hari ini dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri setelah jeda berikut. Dan terakhir kita lanjut lagi siang hari ini dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri dengan tema tentang kewenangan Pengadilan Agama. Siang hari ini masih bersama Pak Yudi selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri. Dan masih kita buka di 0273 321 344 SMS dan WhatsApp-nya 081393 5844000. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi di WA di 081393 5844000. Pak Yudi, kalau seseorang atau beberapa orang tidak merasa puas dengan putusan atau penetapan pengadilan agama, apakah masih ada upaya lain untuk mendapat keadilan dari Pak Darseno yang ada di Kepatihan Selogiri? Monggo Pak Yudi. Ya, terima kasih Pak Darseno ya. Setelah putusan atau penetapan dibacakan, itu para pihak punya hak untuk mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang namanya banding ya. Kalau untuk perkara first take yang tergugahnya tidak hadir, itu tergugatnya ingin mengajukan upaya hukum namanya FZ. Tapi ada durasi selama 14 hari sejak putusan dibacakan. Jadi selama 14 hari itu baik penggugat yang keberatan atau tergugat yang keberatan punya hak untuk mengajukan upaya hukum banding. Nanti banding ini yang akan memeriksa adalah Pengadilan Tinggi Agama. Dan Tinggi Agama putusannya bisa menguatkan. Untuk Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di mana Pak Yudi? Semarang. Oh di Semarang. Provinsi ya. Putusannya nanti bisa menguatkan putusan tingkat pertama Pengadilan Agama, bisa mengoreksi atau membatalkan. Nah itu tergantung
pidana mengakibatkan itu dari hakim tinggi. Siapapun bisa untuk melakukan ini Pak Yudi, upaya banding ini. Hanya para pihak saja. Hanya para pihak. Para pihak gugat ataupun tergugat. Oh, oke. Jadi untuk mekanismenya harus langsung ke pengadilan. Tidak melewati kita. Oh. Jadi berkas-berkas pendaftaran dan sebagainya kita yang mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama. Jadi pengajuannya ke Pengadilan Agama. Iya. Untuk berkas-berkasnya kita yang mengirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama. Jadi tidak bisa serta-merta langsung. Tidak. Tetap melalui, karena pendaftaran melalui kita. Jadi tetap kita yang menyampaikan. Kemudian untuk keberlanjutan dari pengajuan ini nanti bagaimana Pak Yudi? Ya, nanti setelah putusan bandingnya terbit, kita beritahukan kepada pihak melalui melalui Pengadilan Agama Wonogiri. Jadi tetap nanti balasannya melalui Pengadilan Agama Wonogiri gitu ya? Oke, seperti itu. Dan biasanya banyak yang melakukan banding dari kasus yang ada Pak? Tidak. Setahun cuma beberapa perkara satu atau dua. Oke. Kalau kita melihat angka perceraian di Wonogiri lumayan tinggi Pak Yudi, boleh tahu nggak untuk pengaduan kasus yang ada ini didominasi pengaduannya oleh pihak perempuan? Pihak perempuan. Alasannya adalah? Alasannya rata-rata masalah ekonomi, tidak memberi nafkah atau kurang memberi nafkah. Kemudian ada pihak ketiga. Tahu ada juga yang memang tidak pergi, tidak sama sekali tidak menjalankan kewajiban sebagai suami. Ada juga. Rata-rata seperti itu banyak. Oke. Kemudian untuk proses persidangannya juga cepat. Ya, tergantung bagaimana. Dari kasus yang ada. Dari kasus yang ada, tergantung kasusnya. Seperti yang tadi disampaikan. Oke. Jadi didominasi pihak perempuan. Ya. Untuk kasus atau proses perceraian sendiri, adakah yang mempermasalahkan tentang pengasuhan anak? Ada. Jadi rata-rata kalau seandainya gugat ini merasa khawatir ada sikap dari suaminya yang ingin merebut atau ingin secara dengan etikat yang tidak baik lah, gitu. Kita bisa mengajukan cerai gugat sekaligus kumulasi dengan perkara hak asuh anak. Jadi cerai gugat itu tidak hanya berdiri sendiri, bisa digabung perkaranya dengan perkara lain yang merupakan akibat dari perceraian itu. Bisa asuh sekaligus menuntut nafkah anak, sekaligus menuntut nafkah terhutang yang selama ini dilalaikan suami. Kemudian bisa juga menuntut nafkah iddah dan mut'ah. Nafkah iddah itu nafkah selama, kalau seandainya dikabulkan, itu kan ada masa tunggu bagi istri tidak nikah lagi, tidak nikah dulu dengan laki-laki lain selama 3 bulan 10 hari itu kan masih kewajiban suami untuk memberi nafkah. Oke. Kemudian dalam proses persidangan tidak sedikit dari entah itu penggugat tergugat ini menggunakan kuasa hukum Mbak Yudi, lawyer seperti itu. Mekanisme seperti apa sih untuk penggunaan lawyer ini? Kalau untuk kuasa hukum kan itu di luar pengadilan ya. Jadi nanti untuk mekanisme dan sebagainya bisa tanyakan langsung dengan kuasa hukumnya. Tapi kalau bagi yang ingin langsung juga bisa tanpa kuasa hukum. Artinya kami juga menyediakan pos bantuan hukum yang bertugas untuk membantu para pihak yang ingin membuat surat gugatan. Kami juga ada petugas yang mengarahkan, bisa memandu para pihak untuk membuat surat gugatan melalui aplikasi sendiri, namanya aplikasi gugatan mandiri. Jadi para pihak bisa langsung, bisa dengan lewat kuasa hukum bisa, atau kalau mau memilih langsung juga bisa. Kemudian untuk bantuan hukum tadi yang Pak Yudi sebutkan, bisa dijelaskan? Pos bantuan hukum itu gratis ya. Jadi masyarakat bisa. Kadang-kadang masyarakat kan bingung ini mau membuat surat gugatan di mana, kadang-kadang mencari-cari jasa pengetikan dan sebagainya.
itu malah lebih bagusnya langsung, karena di pos bakum ataupun petugas aplikasi baru mandiri itu kan sudah ada belangko yang sudah insya Allah memenuhi persyaratan pembuatan surat gugatan, baik syarat formilnya bagaimana terpenuhi atau tidak, itu kan ada syarat-syaratnya. Kemudian juga bisa juga di sana ditambahkan tadi, kadang-kadang masyarakat awam tahunya cerai gugat ya udah cerai gugat, tidak tahu istri bahwa ada haknya yang sebenarnya bisa digugat melalui cerai gugat, itu termasuk nafkah dan sebagainya. Kalau langsung ke Pengadilan Agama nanti akan dipandu oleh pos bakum. Untuk bisa ini layanan online? Bukan, aplikasi. Kalau gugatan mandiri itu aplikasi. Bisa lewat petugas dipandu di pengadilan, atau juga bisa juga di rumah, bisa juga karena online kan. Jadi untuk online-nya mungkin ada website yang bisa dikunjungi masyarakat? Nanti masyarakat Wonogiri sering-sering aja kunjungi website PA Wonogiri. Di sana ada link ke aplikasi gugatan mandiri, link ke inovasi-inovasi PA Wonogiri ada di sana. Termasuk untuk mendapatkan pendampingan hukum tadi ya? Bantuan hukum. Kalau pos bakum itu on the spot, langsung datang. Langsung ke kantor pengadilan. Ini siapapun bisa ya Pak Yudi ya? Iya. Dan ini gratis? Gratis, cuma-cuma. Karena untuk masyarakat awam biasanya baru hal-hal yang mendasar saja ketika mau memasukkan berkas pengajuan permohonan itu saja kita sudah nggak tahu mau menempuh seperti apa, akhirnya ke jasa di luar seperti itu, yang tentu ini juga akan tidak efektif, tidak efisien lagi gitu kan Pak Yudi ya. Kecuali kalau mau ke kuasa hukum beneran itu nggak salah. Sekalian gitu ya. Jadi warga masyarakat ini bisa langsung ke Pengadilan Agama Wonogiri khususnya ya. Di situ nanti bisa mendapatkan pendampingan, bantuan hukum apa saja yang harus disiapkan untuk syarat gugatannya. Ini gratis ya Pak Yudi ya. Oke, untuk selanjutnya Pak Yudi. Waktunya sudah habis, tapi ternyata banyak sekali ya inovasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Wonogiri. Salah satunya tadi, ini mungkin secara menyeluruh, program Pengadilan Agama secara menyeluruh untuk sidang keliling ini, atau hanya menyeluruh? Yang lain program yang ada di Pengadilan Agama Wonogiri Pak Yudi? Sebenarnya programnya banyak ya. Salah satunya yang terbaru ini aplikasi Waduk Gajah Mungkur. Sering-sering saja masyarakat Wonogiri mendengar LGS, nanti kan ada iklannya itu. Betul. Itu sangat mudah sekali karena ada notifikasi otomatis yang masuk ke WA pihak tentang perkembangan persidangan bagi yang sudah mendaftar dan sebagainya. Kemudian ada juga inovasi Papalangsing. Papalangsing itu pengiriman produk pengadilan secara langsung dan singkat. Jadi para pihak yang ingin mendapatkan salinan putusan, salinan penetapan atau cerai, tapi harus karena jauh tempatnya atau bekerja di tempat lain, pengennya dikirim lewat pos ke rumah, bisa dengan mengajukan permohonan. Kemudian ada juga tadi aplikasi gugatan mandiri, dan termasuk dialog interaktif kita ini juga ada, kami namakan inovasi Sapa Mas Giri, siaran pengadilan agama di RDS FM untuk masyarakat. Ya, ini masih ada pertanyaan lagi Pak Yudi. Bagaimana jika ada pihak yang bersikeras tidak mau melaksanakan putusan atau penetapan tersebut? Ibu Kamiem yang ada di Kismantoro. Ibu Kamiem ya. Kalau tidak mau melaksanakan, tidak menerima. Oh, tidak menerima. Ya, sama dengan yang tadi ya. Artinya kalau tidak menerima tidak masalah. Masih ada hak untuk mengajukan upaya hukum tadi. Tidak melaksanakan putusan. Iya. Masih tidak terima kan? Ya. Jadi harus melakukan banding. Iya, melakukan hukum banding tadi. Jadi kalau tidak ada aksi, otomatis dianggap menerima. Iya, selama 14 hari tidak ada aksi, maka otomatis putusan tadi berkekuatan hukum tetap. Kalau untuk perkara perceraian, akte cerainya pun terbit. Langsung terbit ya. Dan itu setelah terbit tidak bisa digugat lagi. Tidak bisa lagi, sudah selesai. Perkara itu sudah selesai. Jadi diberi tenggat waktu 14 hari. Berarti untuk akte cerai maupun penetapan persidangan itu
Kalau sudah terbitnya berapa lama sih, Pak? Jadi putusan dibacakan itu putusan sudah bisa diakses, sudah bisa diambil. Sedangkan untuk akte cerainya harus menunggu masa 14 hari. Karena kalau ada yang mengajukan upaya hukum otomatis akte cerai memang belum terbit gitu, selama masa itu, karena untuk memberi kesempatan para pihak tadi. Kalau permasalahan hukum lain, contohnya untuk ekonomi syariah tadi, penetapan keputusannya juga 14 hari atau Sama. itu nanti terbit setelah 14 hari? Kalau putusan tetap hari itu, pada saat hari itu saja dibacakan putusan sudah keluar putusannya. Tapi kan putusan kan masih bisa diajukan upaya hukum. Masih bisa banding? Masih bisa banding. Selama 14 hari. Sama? Ya. Oke. Seperti itu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Pak Yudi. Selamat siang, Bapak narasumber yang terhormat. Apabila suami mengajukan gugat cerai dengan alasan istri tidak menghargai dan tidak bersyukur atas penghasilan suami, apa bisa untuk dasar gugatan? Yang mengajukan? Apabila suami mengajukan gugat cerai dengan alasan istrinya tidak bersyukur, berarti suami yang mengajukan. Kalau mengajukannya bisa saja. Tentang alasannya itu bagaimana, apakah benar alasan tersebut mengakibatkan perselisihan, mengakibatkan tidak harmonis, itu kan nanti akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan. Kalau masalah istri tidak bersyukur dan sebagainya, apakah itu sampai mana dampak negatif dari kejadian tersebut? Kalau seandainya masih bisa dipertahankan, maka bisa saja melalui mediasi, melaksanakan mediasi kemudian mencapai kesepakatan damai, bisa saja. Jadi ini bisa dijadikan dasar pengajuan? Bisa. Kalau mengajukannya bisa saja. Nanti tinggal tinggal nanti di persidangan bagaimana. Kemudian Pak Yudi, yang menjadi dasar ini nanti akan menjadi keputusan. Dalam artian seorang suami ini mengajukan gugat cerai dengan alasan istri tidak menghargai. Ini nanti tercantum dalam putusan. Kalau dalam amar putusan tidak. Tidak. Tapi kalau di pertimbangannya kan ada disebutkan kalau seandainya itu terbukti. Terlampir di terbitan akta? Tidak di akte cerai tidak. Akte cerai kan cuma satu halaman itu kan, memuat identitas. Kemudian ini tercantumnya di putusan tercantum. Di putusan itu kan ada kepala putusan, duduk perkara. Secara implisit ini semua tercantum gitu? Karena surat gugatan itu tercantum di duduk perkara. Itu kan ada babnya. Ya. Kan. Ada kepala putusan, ada duduk perkara. Duduk perkara itu salah satunya memuat surat gugatan secara utuh. Oh, jadi pengajuannya seperti apa? Nanti di situ tercantum semua. Tercantum secara utuh. Tapi kemudian kalau dipublikasikan lewat Direktori Putusan Mahkamah Agung, itu kami anonimasi. Jadi namanya disamarkan. Di anonim ya. Jadi tidak terpampang nyata. Tidak terpampang. Alamat juga dianonim. Oke. Paling cuma Kabupaten Wonogiri. Tapi untuk dasarnya ini, di dasar alasannya ini tercantum. Tercantum karena ada bab duduk perkara tadi. Ya, menarik sekali Pak Yudi. Tapi tak terasa sudah 1 jam lebih perbincangan kita dan harus kita akhiri untuk bincang 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri. Sebelum kita akhiri Pak Yudi, ada pesan khusus yang ingin disampaikan terkait kewenangan Pengadilan Agama. Tapi Pak Yudi sebelumnya, semakin mudah atau semakin inovatif dari Pengadilan Agama Wonogiri untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam artian mempermudah proses ini, nggak ada dampak negatifnya. Semakin banyaknya pengajuan perceraian mungkin. Oh gitu. Ya. Kalau masalah untuk pengajuan perceraian itu kan nanti akan ada pertimbangan tersendiri ya. Karena semakin mudah Pak Yudi. Iya. Artinya gini, kami ini mempermudah bukan dalam hal perceraiannya, tapi layanannya. Jadi layanannya bagaimana akses masyarakat, karena masyarakat melihat gimana sih cara mengajukan pengesahan nikah, kok terasa sangat jauh sekali kesannya pelayanan agama itu. Padahal ya kami sebagaimana lembaga-lembaga lain punya pelayanan yang juga harus dipertahankan dan ditingkatkan kualitasnya. Semoga aja ini masyarakat nggak dilematis ya. Oh iya. Karena pelayanan yang mudah akhirnya mengajukan gitu.
Oke, sebelum kita akhiri Pak Yudi, ada konklusi yang ingin disampaikan dari perbincangan kita siang hari ini? Konklusinya memang meneruskan yang tadi, masyarakat Kabupaten Wonogiri tidak perlu merasa apa namanya kewo, maksudnya dalam artian susah gitu berurusan dengan agama Wonogiri, karena sekarang sudah ada media sosial, bisa follow Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya, bisa WA juga, ada aplikasi dan lain-lain, sehingga diharapkan masyarakat bisa mengakses berbagai info perkara dan perkembangan di dan agama Wonogiri. Ya, mitra pendengar, demikian perbincangan kita siang hari ini dalam 1 jam bersama Pengadilan Agama Wonogiri dalam kewenangan Pengadilan Agama bersama narasumber kita, Wakil Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Bapak Yudi Hargus SHI-MSI. Terima kasih Pak Yudi atas waktunya. Ya, demikian mitra pendengar, saya mau yang sudah memandu jalannya 1 jam bersama siang hari ini, mengucapkan terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Jumpa lagi di lain kesempatan. Saya Vivi, selamat siang.